Kita lanjut kepada kaidah yang nomor berapa? 3 ya, yaitu al-qaidah as-salisah al-masyaqqatu tajlibut taysir ya. Al-masyaqqatu tajlibut taysir ini artinya adalah kesulitan mendatangkan kemudahan. Ya. Ini adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya. Jadi ayat ini kalau nggak salah lagi menjelaskan tentang praktek bertayamum ya. Ketika tidak ada air, maka jare Gusti Allah wis tayamum bae nganggo debu. Karena Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian, tapi justru Allah menghendaki kemudahan. Seperti yang malam kemarin Bapak sebutkan bahwa syariat Islam itu didatangkan untuk kemaslahatan umat manusia. Ya. Oleh karena itu, ya, segala sesuatu yang menyulitkan maka akan terbuka ya pintu-pintu untuk memudahkan. Ya, itulah kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir ya. Kesulitan akan selalu mendatangkan kemudahan. Nabi Muhammad SAW ketika dihadapkan pada dua pilihan, maka kanjeng Nabi selalu mengambil yang termudah. Selalu yang termudah yang diambil. Sing paling gampang be. Ya, ini ya. Jadi oleh karena itu dari kaidah ini kemudian para ulama mengambil beberapa disebut sebagai takhfif ya. Takhfif itu namanya apa? Dispensasi atau apa? Rukhsah ya. Jadi apa penyebab-penyebab seseorang bisa diringankan, diberikan dispensasi, diberikan diskon ya. Ada 7 penyebab ya. Jadi memang sifatnya harus konkret no. Ya. Ya sebenarnya pada intinya contoh nih ya. Salah satu penyebab takhfif meringankan itu adalah bepergian ya. Kenapa kok bepergian bisa menarik keringanan? Karena yang namanya bepergian itu sesuatu yang sulit ya. Ya. Ada as-safaru adzabun ya. Bahwa bepergian adalah sesuatu yang menyiksa. Ya mungkin sekarang sih yang namanya bepergian itu ya jauh lebih nyaman ya. Apalagi bepergiannya pakai pesawat. Ya, di pesawatnya diladeni pramugari cantik ya. Baru duduk saja sudah handuk untuk cuci muka, kemudian diberikan satu gelas kopi atau teh, kemudian diberi makan dan sebagainya. Memang bepergian sekarang ya bagi orang yang punya duit ya memang tidak menyulitkan, tapi tetap saja bahwa yang namanya apabila dibandingkan antara di rumah dengan dalam perjalanan, maka sudah barang tentu di rumah itu jauh lebih nyaman ketimbang di perjalanan. Oleh karena itu di perjalanan adalah merupakan sesuatu yang bisa mendatangkan kemurahan-kemurahan, bisa meringankan ya. Kita tahu seperti diperbolehkannya mengqashar salat ya, yaitu bisa dilaksanakan ketika kita bepergian ya. Kita bisa menjamak salat yaitu ketika kita bepergian. Jadi salah satu asbabut takhfif adalah bepergian ya. Ya memang harus konkret ya bepergian. Ya memang pada awalnya tadi bahwa karena bepergian itu adalah merupakan sesuatu yang tidak nyaman, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian memberi keringanan-keringanan kepada mereka yang bepergian. Sekarang bagaimana Pak? Bepergiannya sudah sangat nyaman sekali sekarang. Ya tetap saja ya. Karena yaitu sifatnya konkret ya, yaitu bepergian, bukan nyaman dan tidaknya. Nyaman dan tidak itu kan nisbi ya, relatif. Mungkin bagi orang diladeni pramugari merasa nyaman, tapi bagi orang lain ya, apalagi sama ceweknya, pramugarinya agak genit dan lain sebagainya, mungkin bisa marah kan. Karena nyaman dan tidak itu relatif ya, bisa dirasakan nyaman bagi seseorang, tapi bisa jadi bagi orang lain tidak nyaman. Oleh karena itu perlu ukuran yang sifatnya konkret, yaitu bepergian ya. Kemudian yang kedua yang bisa menyebabkan takhfif, keringanan itu adalah ketika sakit ya. Ya tentu
Kita tidak ada yang menginginkan untuk jatuh sakit ya, karena sakit pasti menyulitkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan-keringanan ketika kita sakit ya. Contoh seperti sholat tidak harus berdiri ya, puasa yang harusnya dilakukan kita boleh membatalkannya ketika sakit ya, dan bahkan menurut sebagian ulama boleh ya menjamak sholat ketika kita sakit dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Banyak keringanan-keringanan yang disebabkan oleh kondisi sakit. Kemudian yang ketiga adalah ketika dipaksa ya, ketika dipaksa ya, ketika dipaksa juga ya, itu kita bisa diberikan keringanan-keringanan, tapi betul-betul terpaksa loh, jangan pura-pura terpaksa ya. Misalnya kita terpaksa untuk makan sesuatu ya yang sebenarnya dilarang ya, kalau tidak makan kamu akan saya tembak mati misalnya, maka dalam ini kita diperbolehkan untuk melakukan sesuatu yang terlarang karena terpaksa. Dan yang keempat adalah karena lupa ya. Lupa juga bisa merupakan salah satu penyebab kita mendapatkan keringanan ya, karena lupa, mau gimana lagi ya. Lupa itu kan biasanya di luar kemampuan manusia ya, di luar kemampuan. Kemudian yang nomor 5 adalah karena nggak tahu ya, tapi nggak taunya bukan karena kita nggak mau belajar ya, memang karena ya manusia itu adalah ya banyak sekali sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia ya, meskipun sudah belajar dan lain sebagainya tetap saja ada yang tidak tahu. Maka ketidaktahuan juga bisa menjadi sebab keringanan ya. Kemudian yang keenam adalah al-usr wa umumil balwa ya. Jadi kesulitan dan menjadi sesuatu yang umum ya, kesulitan yang menjadi sesuatu yang umum ya. Artinya contoh seperti apa? Seperti musimnya cecak ya misalnya ya, yang di ana cecak, maka cecak pun nembelek bae ini ya. Maka tai cecaknya dalam hal ini ketika kita sulit untuk menghindarinya, maka tai cecak dalam hal ini dimaafu ya. Contoh seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah an-naqsu ya, sifat kurang ya. Contoh seperti anak kecil ya. Anak kecil tentunya kan belum bisa berpikir seperti orang dewasa, maka oleh karena itu anak kecil tidak diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama ya. Itu adalah 7 penyebab keringanan-keringanan dalam rangka tadi ya, merealisasikan atau mengimplementasikan kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. 7 keadaan itu dapat menarik keringanan-keringanan. Dan juga ya, tidak semua kesulitan akan dapat menarik kemudahan ya. Karena gini, tentunya segala sesuatu itu pasti ada kesulitannya ya. Ya, contoh misalnya sholat subuh ya, tentunya semua orang kan pengennya tidur saja ya. Apalagi baru saja tidur jam 3 misalnya, ketika terdengar suara azan subuh kan masih ngantuk-ngantuk kayak, jadi yang ya. Maka ini adalah merupakan kesulitan yang tidak bisa dihindari ya. Jadi sholat subuh kalian harus wudhu dulu, lagi atis-atise, lagi beli kiyang-kiyangnya kudu wudhu, itu juga merupakan kesulitan kan. Tapi kesulitan-kesulitan semacam ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah, dan ini tidak mendatangkan kemudahan-kemudahan ya. Bukan berarti akhirnya lah lagi beli kiyang, lagi atis-atise, beli kiyang emek banyu lah mong sholat, nggak bisa. Karena ya itu ya, karena kesulitan-kesulitan semacam itu adalah merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari ibadah ya. Ibadah itu kan merupakan cobaan Allah kepada kita ya. Tentunya ya pada suatu saat, pada saatnya kita akan merasakan keberatan ya dengan ibadah ya. Ya wajar saja, namanya juga manusia ya. Aduh, beli kiyang ya, isya aja misalnya lagi ngantuk-ngantuk anak sholat isya. Nah, yang semacam ini tidak bisa meringankan ibadah ya. Yang bisa meringankan ibadah itu adalah merupakan kesulitan yang bukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah itu sendiri. Misalnya kesulitan karena sakit tadi ya, kan orang ada sakit ada tidak, atau kesulitan karena bepergian dan lain sebagainya ya. Dan itu kesulitannya juga ada bertahap-tahap ya, ada berlevel-level ya. Ada kesulitan yang levelnya sedikit ya,
hanya sekedar apa misalnya kena jarum, ya sakit memang, ya kan sakit kena jarum. Tapi ketika kita berwudu kira-kira membahayakan nggak? Enggak, ya sudah, berarti dalam hal ini kalian tetap harus berwudu dan melaksanakan sholat. Meskipun tadi ya ada rasa sakit yang kalian. Karena apa? Karena levelnya masih rendah. Tidak sampai mengalahkan kewajiban ibadah. Dan ada juga level yang menengah ya. Nah, level yang menengah ini sudah dapat bisa menyebabkan atau mengakibatkan keringanan-keringanan ya. Level menengah itu contohnya seperti ketika kalian merasa puyeng ya, ketika melaksanakan sholat dengan berdiri ngeliyeng, maka dalam hal ini silahkan kalian melaksanakan sholat dengan duduk. Dan yang terakhir adalah kesulitan yang levelnya tinggi ya. Nah, ini sudah barang tentu bisa memberikan kemudahan-kemudahannya, apalagi sampai membahayakan misalnya ya, jangan dipaksakan. Dan ada sesuatu yang menarik saya kira yang merupakan cabang dari kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir, itu adalah kaidah yang ya terakhir itu al-amru idza dhaqa ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa ya. Segala sesuatu itu kalau idza dhaqa, kalau merasa itu sempit ya, merasa itu susah, maka ittasa'a, maka aturan akan menjadi longgar. Tapi ketika kita merasa bahwa kita sudah sedemikian longgar, maka aturan akan menyempit. Ini maksudnya adalah keseimbangan ya, keseimbangan. Jadi kalian kalau dalam bahasa tasawufnya antara khauf dan roja harus ada keseimbangan antara khauf dan roja ya, antara harap dengan kecemasan, harap-harap cemas. Jadi ketika kalian merasa kok susah sekali sih ya, kudu begini, ambil yang teringan ya. Misalnya tadi dalam keadaan becek dan lain sebagainya, aduh kayaknya susah sekali jalannya atau apa, pasti ini ada kecipratannya dan lain sebagainya, oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam keadaan, maka dalam ya ini idadoko itasa'a ya, ketika merasa bahwa keadaan kok sepertinya menyempit ya, tidak memberikan gerak yang luas terhadap kita, maka aturan akan bisa longgar. Tapi kalau misalnya kita kok kayaknya sudah seperti meremehkannya, ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, maka kita harus berinisiatif. Kita sudah saatnya untuk doko, kita persempit, harus hati-hati. Gitu ya. Ini penting itu. Jadi harus ada keseimbangan ya di dalam segala amal perbuatan lah. Kalau misalnya kalian sudah merasa jenuh dengan ngaji atau dengan apa, sebenarnya ya sekali-kali cari hiburan lah ya. Cari hiburannya apa? Di pondok yang ngobrol dengan teman, atau nyanyi di kamar mandi, atau ya sekali-kali makan enak lah, makan bakso sing pedes sing kira-kira plong pikirannya. Itu namanya idadoko itasa'a ya. Tapi kalau kalian selama ini kayaknya sudah meremehkan, misalnya beli usaha ngaji, maka dalam hal ini kalian harus bisa mendisiplinkan diri. Idadoko ittasa wa idattasa'a doko ya. Sesuatu kalau dirasa menyempit maka aturan akan longgar, begitu sebaliknya kalau dirasa melonggar maka aturan akan menyempit. Keseimbangan itu ya, itu adalah merupakan kaidah yang terakhir yang merupakan cabang dari kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Silakan. Silakan berdiri. Sebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nihat Azizah. Bapak bisa berikan contoh wa idza ta'asab doqot wa idza doqot. Idza tasa'a doqo wa idza doqo ittasa'a ya. Sesuatu apabila menyempit ya, dirasa menyusahkan, maka dalam hal ini aturan akan melonggar ya. Sebaliknya, apabila keadaan sudah kayaknya begitu longgar untuk kita, maka aturan akan menyempit ya. Dalam hal ini contohnya itu seperti apabila ada najis ya, dalam najis misalnya ya. Jadi ketika
ya ketika misalnya lagi musim hujan seperti inilah contoh, lagi musim hujan seperti ini kan segala sesuatunya basah dan lain sebagainya, kita tidak bisa memastikan apakah basah-basah kita itu bercampur najis atau tidak dan lain sebagainya. Ya itu kan berarti sepertinya sulit kalau misalnya kita mau ketat-ketatan, itu kan sulit ya. Ya karena bagaimanapun kan ya begitulah, kalau dalam keadaan hujan semuanya dicek dan lain sebagainya supaya kita tidak kotor dan lain sebagainya kan sulit. Maka dalam hal ini aturan akan melonggar. Ya udah nggak apa-apa lah. Kalau toh misalnya itu najis juga kan najisnya nggak ketahuan, sudah bercampur dengan air hujan, bercampur dengan lumpur dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini ketika keadaan menyempit membuat kita menjadi serba terbatas di dalam bergerak, maka aturan akan melebar ya. Contohnya. Tapi sebaliknya ya, kalau misalnya kok kemudian kita merasa kayaknya kok sudah meremehkannya, sudah dan lain sebagainya ya, sehingga seakan-akan sendal oleh manjing ning asrama, sendal oleh manjing ning kelas dan lain sebagainya. Nah itu berarti kan kita sepertinya sudah membuatnya sebegitu luas ya, sebegitu lebar bagi kita sampai sendal-sendalnya mancing. Maka doko ya, aturan harus dipersempit. Ya tetap saja kita harus tetap berhati-hati. Ya barangkali yang nempel di tubuh sih ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya sampai bawa sendal ke dalam kamar ya jangan gitu ya. Itu salah satu contohnya ya. Ida doko ittasa'a wa ida tasa'a doko ya. Ya sebenarnya ya keseimbangan itu, keseimbangan. Atau contoh yang lain misalnya kalau misalnya kita terpaksa ada gerakan-gerakan kecil yang mungkin kita terpaksa melakukannya di dalam sholat ya, maka ketika itu menjadi sesuatu yang memaksa kita dan kita tidak bisa menghindarinya ya, maka dalam ini tidak jadi mengapa lah ya, tidak jadi mengapa artinya gerakan-gerakan kecil yang kita lakukan di dalam sholat itu, karena kita sudah sangat terpaksa untuk melakukannya. Tapi kalau misalnya kemudian akhirnya itu dijadikan alasan untuk kita sehingga kita bergerak terus di dalam sholat, maka ida ittasa'a doko ya, tetap saja gerakan-gerakan kalian dalam sholat meskipun dalam keadaan terpaksa itu harus dibatasi ya. Dibatasinya apa? Tidak boleh lebih dari 3 kali. Setiap gerakan kalau misalnya harus lebih dari 3 kali harus dijeda dulu, istirahat dulu dan lain sebagainya. Seperti itulah. Itu adalah contoh-contoh kaedah al-amru idza dhaqa ittasa wa idza tasa'a dhaqa. Dan saya sangat suka dengan kaedah ini karena kaedah ini sebenarnya mengajarkan kita untuk hidup seimbang ya. Untuk hidup seimbang ya. Jangan terlalu membebankan diri dengan beban yang kita tidak kuat untuk menanggungnya. Akan tapi jangan kemudian kita lepas tanggung jawab jika kita seperti bebas, tidak ada aturan yang mengatur kita. Jangan ya, kita berada di tengah-tengah ya. Berada di tengah-tengah dalam segala sikap kita yang moderat ya. Ya mungkin kita sering memperlakukan diri kita dengan perlakuan yang yang seakan-akan tidak menghargai diri kita ya. Ya mungkin kan kalau saking lagi semangatnya kan ya, seperti sahabat Nabi itu kan ada yang bertekad untuk tidak makan ya, untuk tidak tidur, bahkan ada yang bertekad untuk tidak akan kawin untuk selama-lamanya. Tapi itu kemudian disalahkan oleh Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan seperti itu. Tapi apakah kemudian kita akhirnya kehidupan kita makan terus, tidur terus, mikirin
lawan jenis terus, ya jangan. Ya jangan. Berada di dalam rel tengah-tengah, ya. Rel yang tawassut, moderat. Itulah yang terbaik, ya. Itu yang terbaik dan itu merupakan sikap umat Islam, sikap orang pesantren, selalu berusaha untuk berada di tengah. Ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan untuk menjawab. Mari kita tutup pengajian ini dengan membaca surat Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.